Saudara, di tengah pandemi minat investasi masyarakat ternyata masih tinggi. Nah, pemerintah pun menawarkan kembali nih saving bond retail seri SBR 010. PLT Direktur Surat Utang Negara DCPPR, Denny Ridwan sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Pak Denny, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Saskalis, apa kabar? Oke, baik Pak Denny, ini kayaknya rajin ya pemerintah mengeluarkan lagi nih surat utang. Kita bicaranya ori dulu Pak, ini yang terakhir dikeluarkan pemerintah Februari kemarin, ori 19. Ini apakah masih mencapai target meskipun lagi pandemi gini Pak? Oke, jadi tahun 2021 ini pemerintah berencana menerbitkan 7 seri obligasi SBN retail. Jadi hampir tiap 2 bulan kita akan menerbitkan SBN retail. Dan yang pertama di tahun 2021 ini tadi sampaikan adalah ori 019 dan berhasil mencapai melebihi target. Jadi kita menerbitkan 26 triliun. Bahkan waktu itu kita tutup 1 hari sebelum jadwal yang ditetapkan. Jadi sangat banyak dan melebihi kuota yang kita sediakan. Oke. Jadi cukup banyak atau masih sangat tinggi minat masyarakat untuk berinvestasi di SBN retail. Oke, itu ori yang Februari kemarin sampai tutup 1 hari sebelum harusnya gitu Pak. Tapi ori ini menarik karena bisa diperdagangkan dan kayaknya selalu melebihi target ketika pemerintah menawarkannya. Nah yang sekarang nih Pak, SBR 010, bedanya adalah ini tidak bisa diperdagangkan, tidak seperti ori. Apakah pemerintah optimis ini akan seoke ori perdagangannya? Memang SBR ini rencananya akan diterbitkan tahun lalu bahkan bulan Juli 2021 pas ketika masa pandemi. Cuman kita melihat bahwa memang masyarakat waktu itu membutuhkan instrumen investasi yang lebih fleksibel, gampang diperjualbelikan, sehingga dalam 3 kali penerbitan terakhir untuk yang konvensional kita menerbitkan ori 17, 18, dan 19. Nah sekarang kita menawarkan SBR untuk memberikan alternatif instrumen bagi investor untuk bisa mendiversifikasi. Karena SBR ini punya fitur yang menarik. Selain tenornya lebih pendek 2 tahun, dia memiliki fitur floating with floor, itu mengambang dengan batas minimal. Oke, jadi kalau bicara kupon berarti nih Pak yang diunggulkan dari SBR 5,1 berarti Pak ya untuk bottomnya. Tadi memang floating with floor gitu mengikuti suku bunga BI. Tapi kalau bicara jeleknya nih Pak, mungkin BI dalam 2 tahun cuma 3,5% nggak berubah-berubah. Nah apa sebenarnya yang spesial dari SBR ini? Nah tadi di awal disebutkan bahwa Bank Indonesia di tengah era suku bunga rendah ini menetapkan 7 days repo rate di 3,75. Dan kita lihat kalau perkembangan global, seiring dengan pemulihan ekonomi di Amerika, di Eropa, dan mungkin di Indonesia juga, akan ada tendensi atau kemungkinan Bank Indonesia atau Central Bank meningkatkan suku bunganya. Nah, kalau kita beli ori yang fixed rate, maka kita akan terkunci di suku bunga rendah selama 3 tahun. Nah, ori ini menariknya adalah begitu suku bunga acuan Bank Indonesia misalnya naik, dia akan otomatis naik. Let's say dalam 3 bulan, 6 bulan, atau setahun ke depan Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga acuannya 20 basis point atau 50 basis point, maka kupon SBR ini akan otomatis bertambah sebanyak sebesar 20 basis point dan 50 basis point. Jadi ini cukup menarik untuk sebagai diversifikasi untuk menghedging kalau misalnya investor punya obligasi atau punya saham yang biasanya akan terkoreksi ke bawah ketika Central Bank menaikkan suku bunga acuannya. Ini potensinya akan malah naik karena mengikuti suku bunga BI. Cuman banyak masyarakat yang bilang, ini kan mirip ya Pak bunganya dengan deposito gitu. Deposito enak bisa 3 bulan, 6 bulan, ini harus paling nggak nunggu setahun untuk bisa early redemption. Itu bagaimana Pak? Betul sekali, ini kita supaya gampang, ini seperti deposito, di mana jangka waktunya 2 tahun, dan di tahun kedua sudah bisa ditarik di early redemption sebesar 50%. Nah yang menariknya adalah dari sisi perpajakan, Mbak Kastalis. Jadi perpajakan SBR retail ini lebih kecil dibandingkan deposito. Kalau deposito PPh-nya sekitar 20% final, kalau SBR retail ini 15% saja. Bahkan, nah ini sebagai bocoran, pemerintah saat ini sedang menggodok RPP di mana suku bunga obligasi akan diturunkan menjadi hanya 10% saja. Nah, yang demikian kan dengan tingkat suku bunga lebih besar pada deposito, pajak lebih rendah, tentu ini cuannya juga lebih menarik dibandingkan dengan hanya menempatkan di deposito. Itu catatan penting nih Pak buat investor tadi ya, PPh final akan jadi 10%. Kira-kira itu kapan Pak? Mudah-mudahan di triwulan 3 2001 ini bisa kita keluarkan, tapi ya mohon doa dari teman-teman semua, para investor, supaya
pembahasan RPP ini bisa lancar. Wah, ini pasti diaminkan sama semua investornya jadi 10% karena. Tapi ini kita masih pandemi Pak kondisinya dan angkanya juga semakin tinggi saat ini. Ini strategi dari pemerintah seperti apa Pak supaya setidaknya SBR ini tetap terserap, tetap bisa memenuhi target dari pemerintah? Nah, di tengah pandemi ini memang kita mencoba melakukan adaptasi ya, di mana seluruh kegiatan marketing, sosialisasi SBR Retail ini kita sampaikan secara virtual melalui media online, media sosial segala macam, termasuk ketika kita melalui untuk pemesanan, untuk pembelian dan pembayaran SBR Retail pun sudah kita pergunakan platform online yaitu e-SBN atau elektronik SBN. Jadi masyarakat bisa langsung mengakses secara mudah melalui gawainya masing-masing dari rumah, tidak perlu keluar, tidak perlu ke kantor cabang, bank atau sekuritas atau fintech, semuanya bisa dilakukan melalui gawainya masing-masing. Oke, gampang banget karena bisa dilakukan di mana saja dan juga di rumah melalui komputer dan juga ponsel. Lalu setelah ini mungkin masyarakat atau pemirsa saat ini ada yang sudah menyiapkan uang nih, sudah mau naruh di SBR, tapi apa lagi nih Pak setelah SBR? Baik, jadi untuk yang SBR 010 ini ada nanti kalau pengen butuh lebih detail lagi bisa lihat di landing page kita di kemenq.go.id/SBR. Nah, setelah SBR rencananya kita akan menerbitkan di bulan Agustus sukuk retail 015, kemudian balik lagi ke yang konvensional obligasi retail 020 di bulan September, dan terakhir sukuk tabungan di bulan November 2000, sukuk tabungan 008. Oke, jadi masih ada 3 hingga akhir tahun, siap-siap untuk para investor bisa menempatkan uangnya mungkin di yang tentunya ini potensi tentu lebih aman ya Pak, karena ini semua dijamin pemerintah. Semua dijamin pemerintah dan punya pilihan mau yang konvensional, mau yang syariah, mau yang tradable, non-tradable, 2 tahun, 3 tahun, terserah. Kita memberikan aturan investasi sesuai dengan preferensi, resiko, dan tujuan dari masing-masing investor. Terima kasih banyak Pak Denny untuk penjelasannya pagi ini. Tentunya semoga SBR 010 ini bisa sesuai target, bisa dipergunakan memang sesuai dengan yang dirancang oleh pemerintah. PLT Direktur Surat Utang Negara DJ PPR Denny Ridwan bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Pak Denny. Terima kasih Pak sekali, terima kasih Kompas TV.